wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai APONI, yaitu aplikasi olah nilai berbasis website sebagai media pengolahan nilai guru sekolah dasar. Nah, untuk anggota kelompoknya yang pertama ada saya, Beliana Istiqomah dengan NIM A 710190097. Yang kedua ada Vivin Fatima dengan NIM A 710190099. Yang berikutnya ada Aulia Febrianti dengan NIM A 710190101. Dan yang terakhir ada Fitri Wulansari dengan NIM A 710190106. Yang pertama kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi di dunia pendidikan memacu munculnya berbagai aplikasi yang diterapkan untuk membantu institusi dalam mengelola berbagai proses pendidikan. Kemunculan teknologi seperti website, e-learning, dan berbagai media sosial sedikit banyak telah mengubah paradigma dan pola penyelenggara pendidikan. Salah satu informasi penting dalam dunia pendidikan terutama di sekolah adalah nilai siswa. Aksesibilitas informasi nilai bagi setiap siswa merupakan salah satu wujud transparansi sekolah. Rapor adalah salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Guru-guru yang ingin menginput nilai siswa harus menemui bagian mengolah data, yakni operator yang kesibukannya cukup padat karena sifat penilaiannya yang masih bersifat manual. Hal ini dirasakan sangat kurang efektif disebabkan bisa mengganggu kenyamanan guru di luar jam mengajar. Menurut Syamsu Rizal 2013, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu perangkat komputer instruksi atau pernyataan yang disusun hingga sedemikian rupa. Komputer dapat memproses masukan menjadi keluaran, dan menurut Sri Widianti, aplikasi adalah sebuah software atau perangkat lunak yang bertugas sebagai front-end pada sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data, sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan. Dalam dokumen panduan pengguna e-raport disebutkan aplikasi e-raport adalah perangkat lunak berbasis web maupun bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik oleh tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh Subdit Kurikulum Aplikasi. E-raport juga merupakan aplikasi untuk pengolahan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap yang telah dilakukan oleh pendidik, sehingga terbentuk nilai akhir beserta deskripsinya secara otomatis sesuai dengan perolehan siswa pada setiap kompetensi dasar yang dinilai. Kemudian terdapat rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan merealisasikan suatu aplikasi olah nilai berbasis website. Kemudian terdapat tujuan. Selain dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari program kreativitas mahasiswa ini secara umum adalah APONI, aplikasi olah nilai berbasis website sebagai media pengolahan nilai guru sekolah dasar. Secara khusus, tujuan program kreativitas mahasiswa ini sebagai berikut. Yang pertama, dapat memudahkan guru dalam mengolah nilai peserta didik. Yang kedua, membantu dalam memberikan inovasi dalam menginputkan data nilai peserta didik untuk pelajaran apapun dan kelas apapun. Berikutnya juga ada luaran. Dengan adanya program kreativitas mahasiswa ini diharapkan memperoleh luaran sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat menggunakan aplikasi olah nilai sebagai alternatif untuk mencetak nilai peserta didik. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi guru untuk menginput nilai pelajaran apapun dan kelas apapun. Yang ketiga, efektif dalam menginputkan nilai sehingga tidak mengganggu kenyamanan guru di luar jam mengajar. Dan yang terakhir, terdapat manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari program kreativitas mahasiswa ini ada sebagai berikut. 1. Memberikan salah satu alternatif aplikasi olah nilai kepada guru-guru untuk mengolah nilai peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi kendala olah nilai peserta didik di sekolah. Yang ketiga, memberikan inspirasi bagi guru untuk melakukan proses olah nilai dengan menggunakan media, sehingga dapat memudahkan dalam mencetak nilai akhir peserta didik. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem operasi website. Aplikasi berbasis website adalah aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS,
dan JS yang membutuhkan server web dan browser seperti Chrome, Firefox, atau Opera untuk dijalankan. Pada umumnya, pelaksanaan berbasis web itu membutuhkan poli asal daya menurut isi perangkat keras juga lunak dibandingkan menggunakan pelaksanaan berbasis desktop juga ponsel. Dengan pelaksanaan web, penggunaan NIR perlu memasang aplikasi tambahan dalam perangkat. Aplikasi web biasanya dibuat online payment, online ticketing, toko e-commerce, dan lainnya. Ada beberapa pelaksanaan web hanya bisa diakses sang browser tertentu, namun waktu itu sebagai akbar pelaksanaan web sanggup diakses melalui browser apa saja. Yang kedua ada platform website. Ada banyak cara untuk membuat situs web. Minimal, Anda dapat membangun situs web Anda menggunakan CMS. Yang pertama, CMS metode pertama adalah metode yang paling umum digunakan oleh sistem manajemen konten CMS. CMS adalah perangkat lunak atau sistem untuk membuat dan mengelola konten digital. Dengan CMS, Anda dapat membuat website dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada website builder. Jika Anda membutuhkan cara yang lebih mudah untuk membuat situs web, Anda dapat menggunakan pembuat situs web, yaitu website builder. Website builder adalah platform yang memungkinkan Anda membuat situs web dengan cepat tanpa harus memahami keterampilan pengodaan atau desain. Yang ketiga ada HTML dan CSS, yaitu platform yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML dan CSS. Nah, terus ini yang ketiga ada flowchart-nya, seperti pada gambar berikut. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Vivian Kratimah. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada desain dan perancangan. Pada tahap desain dan perancangan kali ini akan dilakukan proses perancangan aplikasi berbasis website Aponi selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Bagian application system akan dilakukan dengan cara membuat desain dan menyimpulkan perangkat lunak menggunakan Adobe XD. Yang kedua ada penentuan perangkat. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan dan penentuan komponen-komponen software yang paling sesuai dengan fitur-fitur Aponi, baik dari segi kualitas maupun biaya operasional yang akan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan pelaksanaan. Bahan dalam pembuatan sistem ini adalah web hosting dan domain yang dikombinasikan dengan CloudFront CDN untuk meringankan beban server dalam menangani request Aponi. Adapun pengkodingan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan Aponi-nya menggunakan HTML dengan bantuan software PHP Code Generator. Yang keempat ada metode pelaksanaan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini meliputi yang pertama, riset kata-kata umpatan di forum-forum dan jejaring sosial. Kemudian pembuatan sistem berbasis PHP. Yang ketiga, pembuatan plugin untuk menghubungkan CMS dengan server sistem. Dan yang keempat, ada pengujian sistem. Selanjutnya ada tahapan uji coba dan evaluasi. Pada tahapan kali ini dilakukan uji coba fitur Aponi melalui prototipe aplikasi online berbasis website. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba yang dilakukan. Hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Aponi agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir atau yang keenam ada maintenance.
Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan kepada aplikasi Aponi yang akan diperbaiki jika ada kerusakan maupun bug, dan aplikasi tersebut juga dapat mengatur database pada aplikasi Aponi. Aplikasi tersebut dapat diupdate untuk penambahan fitur-fitur. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Wulansari. Jadi untuk web yang keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada anggaran biaya. Nah, berikut merupakan tabel dari ringkasan anggaran biaya PKM KC kelompok kami. Nah, jadi jenis pengeluarannya itu ada peralatan penunjang, yaitu biayanya sekitar dengan 3.740.000. Yang kedua ada bahan habis pakai yang biayanya sekitar 2.520.000. Yang ketiga ada perjalanan, biayanya 1.875.000 dan lain-lain. Lain-lainnya itu biayanya sekitar dengan 1.875.000. Jadi jumlahnya yaitu 10.010.000. Nah, untuk yang kedua yaitu ada jadwal kegiatan. Nah, berikut tabel dari jadwal kegiatan dari kelompok kami. Untuk bulan pertama, minggu pertama dan minggu kedua itu mendesain dan juga merancang. Minggu ketiga dan juga keempat yaitu penentuan komponen. Bulan kedua yaitu minggu pertama itu juga penentuan komponen. Untuk bulan kedua, minggu kedua dan juga ketiga dan keempat yaitu uji coba. Uji cobanya yaitu sampai 5 minggu. Setelah itu minggu ketiga dan juga keempat yaitu publikasi dan juga dokumentasi. Baiklah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Aponi. Pada halaman utama ini ada beranda dan kemudian halaman login. Agar kita bisa mengakses aplikasi ini, kita harus login terlebih dahulu. Untuk login, kita harus mengisikan username. Kalau kita ingin login sebagai admin, kita tuliskan username-nya admin. Dan selanjutnya kita masukkan password yang telah kita buat. Apabila login berhasil, maka akan menyatakan login berhasil dan kemudian kita klik OK untuk dapat melanjutkan masuk ke aplikasi. Kemudian setelah login, kita akan dihadapkan dengan tampilan yang seperti ini. Yang di sisi kanan ada beranda, data guru, data siswa, data kelas, mapel, data ekstrak, set tahun aktif, set kelas, set mapel, set wali kelas, dan yang paling bawah ada tentang akun kita yang bisa kita buat ubah password dan username kita. Apabila kita mau melihat data guru, kita juga harus masuk ke fitur data guru. Di sini sudah ada beberapa data guru yang telah kita buat. Apabila ingin menambahkan data guru, kita dapat mengklik tambah. Lalu kita langsung saja memasukkan NIP, nama, dan jabatan guru. Apabila telah selesai, kita klik simpan dan kemudian kembali. Selanjutnya kita langsung ke data siswa. Di sini juga sudah terdapat data siswa yang telah diinputkan, terdiri dari NISN, nama, dan juga nomor urut. Apabila kita ingin menambahkan nama siswa atau ada siswa tambahan, kita langsung saja ke menu tambah. Di sini kita bisa menginputkan data-data siswa yang berupa NIS, NISN, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, status,
alamat, dan data diri yang lainnya. Kemudian setelah kita mengisikan semua data diri, kita bisa langsung simpan. Apabila telah selesai, kita bisa kembali. Dan apabila kita ingin mengunduh format raport atau mengimport data siswa, kita langsung saja memilih menu yang ada di kotak biru. Yang untuk mengunduh format raportnya, kita bisa download format import, dan apabila untuk mengimport datanya, kita bisa import data siswa. Selanjutnya kita ada menu data kelas. Pada menu data kelas ini sudah diisikan data-data kelas dari tingkat dan nama kelas. Di sini kita menginputkan dari kelas 7, 8, dan 9 beserta urutannya. Apabila kita ingin menambahkan atau ada kelas tambahan, kita langsung saja memasukkan tingkat dan nama. Setelah selesai menambahkan, kita bisa simpan dan kemudian tutup. Kemudian juga ada menu data mapel. Di menu data mapel ini berisikan kelompok dari mapel tersebut, termasuk kelompok yang A itu termasuk kelompok pokok atau mata pembelajaran pokok, dan kelompok B itu merupakan mata pelajaran muatan lokal atau tambahan. Kemudian ada kolom singkat, jadi atau kode pembelajaran. Kemudian ada juga nama mata pelajaran. Jadi apabila ada mata pelajaran baru, kita bisa langsung saja ke menu tambah. Kemudian kita bisa memasukkan kelompok itu termasuk mata pelajaran muatan lokal atau wajib. Kemudian kita masukkan kode yang akan kita gunakan untuk penjadwalan dan nama mata pelajaran yang akan kita masukkan. Setelah itu kita klik simpan, apabila selesai tutup. Kemudian ada menu data ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini kita tinggal memasukkan nama ekstrakurikuler yang tercantum di sekolah tersebut. Di sini sudah ada beberapa data ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Apabila ada ekstrakurikuler baru dan kita akan menambahkannya, seperti biasa kita langsung saja mengklik tambah dan memasukkan nama ekstrakurikuler dan kemudian kita simpan. Apabila sudah selesai, bisa kita tutup. Selanjutnya ada set tahun aktif. Menu set tahun aktif ini berisikan tahun aktif atau dari semester berapa guru atau kepala sekolah dan karyawan yang ada di sekolah mulai aktif dan sampai kapan guru tersebut berada di sekolah itu. Apabila ingin menambahkannya, kita langsung saja ke menu tambah, lalu masukkan tahun kapan beliau masuk dan pada semester berapa, ganjil atau genap. Kemudian nama kepala sekolahnya siapa, kepala sekolahnya dengan NIP berapa, dan tanda tangan rapot bisa diisi hari, bulan, tahun. Begitu pula pada TDD selanjutnya. Kemudian ada set wali kelas, set data kelas maksudnya. Pada set data kelas ini kita bisa langsung mengkelompokkan daftar siswa tadi menuju ke kelas mana. Misalnya di sini di kelas 7A terdapat Adi dan Betty. Dan kemudian apabila kita ingin menambahkan nama siswa atau nama kelas, tinggal ke menu tambah. Kemudian kita bisa langsung memasukkan nama yang sudah tertera ke dalam menu kelas yang telah kita buat. Apabila sudah selesai, kita lakukan penyimpanan dan kemudian bisa kembali. Selanjutnya ada data set mata pelajaran. Di sini kita bisa mengatur
nama guru dan mata pelajaran apa yang telah diampu oleh guru tersebut. Apabila ada guru baru atau perubahan mata pelajaran yang diampu, kita dapat menambahkan melalui menu tambah dan langsung saja kita pilih nama guru tersebut dan mata pelajaran apa yang diampu. Kemudian kita pilih kelas yang akan diampu oleh guru tersebut. Kemudian kita dapat menyimpannya dan apabila selesai sudah tertera di sini. Apabila kita ingin menghapus salah satu atau data yang mengalami kesalahan, langsung saja kita klik hapus di pojok kiri, kemudian klik OK. Informasi data berhasil dihapus. Kemudian kita ada set wali kelas. Set wali kelas ini berisikan daftar nama guru dan kelas berapa yang dijadikan wali atau yang diampu sebagai wali kelas oleh guru tersebut. Apabila kita ingin merubah atau menambahkan, kita langsung ke menu tambah. Kemudian kita pilih kelasnya dan kita pilih nama gurunya. Setelah itu kita simpan. Dan sampai ada data berhasil disimpan, berarti yang kita lakukan tadi sudah tersimpan. Dan kemudian apabila kita ingin menghapus, langsung saja kita klik hapus dan klik OK. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan berhasil dihapus. Dan menu yang terakhir ada ubah password. Ubah password di sini sama saja dengan kita mengelola akun kita, di mana kita untuk mengubah password kita harus memasukkan username kita dulu, kemudian kita masukkan password terlama dan kemudian password baru. Kemudian kita ulangi lagi password baru, kemudian kita simpan. Setelah selesai disimpan, berarti kita sudah berhasil men-setting password kita. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terakhir di sini ada menu logout, yang berarti kita dapat keluar dari akun ini dengan menggunakan menu logout. Nah, setelah kita berhasil logout, tampilan akan kembali seperti pada tampilan awal yang terdapat logo aplikasi ini, aplikasi Aponi, menu beranda dan menu login, serta juga ada nama dari sekolah dan juga pendistribusi atau pengelola akun ini. Yang pertama, kita masuk sebagai guru, masukkan username dari guru tersebut, kemudian passwordnya. Setelah itu, login. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa menu, yaitu ada menu beranda, mapel yang diampu, riwayat mengajar, nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, absensi, ekstrakurikuler, prestasi, catatan, cetak rapot, cetak legar, dan ubah password. Nah, pas kita masuk ke aplikasi ini, nanti ada data yang telah kita masukkan tadi, seperti tertera pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke menu mapel yang diampu. Nah, di sini ada beberapa mapel yang diampu oleh Pak Budi itu sendiri. Yang pertama ada Bahasa Indonesia, yaitu ada dari kelas 7, yaitu kelas 7A, 7B, dan 7C. Nah, dari setiap kelasnya ada nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Begitu juga selanjutnya untuk kelas 9. Nah, setelah itu kita masuk ke nilai pengetahuan. Nah, di nilai pengetahuan kita menginput nilai dengan ada beberapa menu, yaitu ada menu cetak nilai itu, terus ada menu file Excel yang menampilkan nilai tersebut, kemudian upload file Excel. Nah, terus ada beberapa nilai, yaitu nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Yang kedua ada riwayat mengajar. Nah, ini ada beberapa mata pelajaran yang telah diampu oleh Pak Budi itu. Seperti pada di gambar ini ya. Terus yang ketiga ada nilai sikap spiritual. Nah, ini ada nilai sikap spiritual dari berbagai siswa. Yang pertama yang dilakukan adalah seperti berikut, ada berdoa sebelum ya, menjalankan ibadah dan sebagainya. Setelah itu tekan simpan. Yang selanjutnya, nah nanti kalau data berhasil berarti data itu sudah tersimpan. Terus yang selanjutnya ada nilai sikap sosial. Nah, ini adalah beberapa nama siswa yang dinilai berdasarkan sikapnya, yaitu terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan lain-lainnya. Setelah itu tekan simpan. Nah, gitu. Yang selanjutnya ada absensi. Ini adalah mencetak absensi dari berbagai siswa, jika itu siswa sakit atau siswa izin. Nah, seperti pada yang berikut ada data-datanya. Kemudian jangan lupa untuk menyimpannya. Terus yang ketiga ada ekstrakurikuler. Ini ada beberapa ekstrakurikuler ya. Ada banyak, ada pramuka, BTA, pertanian, kiroah, damben, bulu tangkis, tenis meja, karawitan, dan catur. Nah, ini juga ada beberapa input nilai dari ekstrakurikuler tersebut. Yang ketiga ada prestasi dari anak itu. Yang pertama, kalau kita mau menginput nilai nama dari siswa itu, kita pilih nama siswanya siapa, terus jenis prestasinya apa, terus keterangannya apa, keterangan prestasinya itu apa, kemudian simpan. Terus yang ketiga ada catatan. Ini catatan dari beberapa siswa dan catatan status naik kelas dan catatan wali. Nah, jika ia naik kelas dan tidak, kemudian simpan. Yang selanjutnya ada cetak raport. Nah, ini adalah menu untuk mencetak raport dari berbagai siswa dari semester 1 hingga semester akhir. Nah, ini ada data-data dari pencetakan raport tersebut. Setelah itu cetak leger. Ini ada ya, cetak leger nilai pengetahuan dan keterampilan, dan cetak leger nilai ekstrakurikuler dan absensi dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu ubah password dari akun guru itu sendiri. Yaitu dengan kita menuliskan username, password lama, password baru, dan mengulangi password. Kemudian jangan lupa simpan. Dan nanti ada informasi jika berhasil. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oh iya, lupa. Nah, menu selanjutnya yaitu menu logout. Nah, kalau kita mau logout dari aplikasi ini, jangan lupa untuk menekan tombol logout pada sebelah kanan atas. Nanti akan muncul pada halaman pertama. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.